Hai semuanya, Assalamualaikum. Well, saya Resti Febrianti dengan NIM 2317020014. Dan saya Marisa Triolanda dengan NIM 2317020013. Jadi, di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Bagaimana sih sejarah Islam masuk ke Asia Tenggara? Islam masuk ke Asia Tenggara ini melalui suatu proses yang unik loh, yaitu proses perdamaian yang berlangsung selama berabad-abad. Penyebaran Islam di kawasan ini terjadi tanpa pergolakan politik atau pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat dari luar negeri, melainkan Islam masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, pembauran masyarakat Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. Oh iya Marisa, ada nggak sih teori-teori masuknya Islam di Asia Tenggara itu? Tentu saja ada dong. Coba dong jelaskan. Ada 4 teori masuknya Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, teori India atau Gujarat, bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara, yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh. Yang kedua yaitu ada teori Mekah. Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Salah satu buktinya naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukiman di kawasan pantai barat Sumatera. Dan yang ketiga ada teori Persia, bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi. Tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah budaya Tabot di Bengkulu dan Tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Yang keempat yaitu ada teori Cina. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Buktinya banyak pendakwa Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Sultanan Demak. Selanjutnya, ada 3 tahap perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu kehadiran para pedagang Muslim. Pada fase ini diyakini sebagai fase permulaan dari proses sosialisasi Islam di kawasan Asia Tenggara, yang dimulai dengan kontak sosial budaya antara pendatang Muslim dengan penduduk setempat. Yang kedua yaitu terbentuknya kerajaan Islam. Pada abad ke-13, kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Hal ini berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 berdiri kerajaan Malaka di Semenanjung Malaysia. Sultan Masyur Shah adalah Sultan ke-6 Kerajaan Malaka yang membuat Islam sangat berkembang di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaka. Dan yang ketiga, pelembagaan Islam. Pada fase ini, sosialisasi Islam semakin tak terbendung lagi masuk ke pusat-pusat kekuasaan, terus sampai ke seluruh wilayah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan para penyebar dan pengajar Islam. Mereka menduduki berbagai jabatan dalam struktur birokrasi kerajaan dan banyak di antara mereka menikah dengan penduduk pribumi. Dengan kata lain, Islam dilakukan di pusat-pusat kekuasaan di Nusantara melalui jalur perdagangan, perkawinan dengan elit birokrasi dan ekonomi. Kemarin tuh aku pernah dengar loh, ada beberapa saluran masuknya Islam di Asia Tenggara, tapi aku lupa saluran apa saja. Apa kamu tahu apa saja salurannya? Oh, aku tahu apa saja salurannya.
Yang pertama itu ada saluran perdagangan, yang kedua saluran perkawinan, yang ketiga saluran pendidikan, dan yang keempat ada saluran seni budaya. Oh, jadi salurannya ada 4 ya? Iya, Res. Makasih ya, Sa. Iya, sama-sama. Aku mau nanya lagi deh. Apaan tuh? Peradaban Islam di Asia Tenggara itu di negara mana aja sih? Oh, peradaban Islam itu ada di negara Indonesia, di negara kita sendiri, ada di negara tetangga kita yaitu Malaysia, dan ada di Filipina, dan ada di Brunei Darussalam. Ya, Mbak. Coba deh jelaskan setiap negara tuh. Oke, yang pertama peradaban Indonesia. Masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau ke-8 karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Melaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya di Jawa. Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Dengan peran ulama yang bijaksana, agama Islam dengan mudah diterima di seluruh Nusantara. Yang kedua, peradaban Malaysia. Masuknya Islam di Malaysia tidak bisa terlepas dari kerajaan-kerajaan Melayu. Jauh sebelum datangnya Inggris di kawasan tersebut, sebab kerajaan ini dikenal dalam sejarah sebagai kerajaan Islam dan oleh pedagang Gujarat melalui daerah kerajaan tersebut. Mendakwahkan Islam ke Malaysia pada sekitar abad ke-9. Sebelum Islam datang di wilayah Asia Tenggara, Malaysia adalah berada di jalur perdagangan dunia yang menghubungkan kawasan-kawasan di Arab dan India dengan wilayah Cina dan dijadikan tempat persinggahan sekaligus pusat perdagangan yang amat penting. Maka tidak heran jika wilayah ini juga menjadi pusat bertemunya berbagai keyakinan dan agama yang berinteraksi secara kompleks. Agama dan keyakinan itu pun telah mempengaruhi suasana sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Yang ketiga yaitu ada peradaban di Filipina. Filipina merupakan salah satu negara yang terdapat di Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Islam menjadi agama minoritas. Meskipun Islam menjadi minoritas, terdapat wilayah yang menjadikan Islam sebagai agama mayoritas yaitu di Filipina bagian selatan. Proses Islamisasi di Filipina pada masa awal adalah melalui 3 hal, yaitu perdagangan, perkawinan, dan politik. Diterimanya Islam oleh orang-orang Mindanao, Sulu, Manila, dan sepanjang pesisir pantai Kepulauan Filipina tidak terlepas dari ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang tersebut dapat mengakomodasi tradisi lokal. Yang keempat ada peradaban Brunei Darussalam. Islam mulai diperkenalkan pada tahun 977 Masehi melalui jalur perdagangan dari negeri Cina. Islam menjadi agama resmi negara semenjak Raja Agung Ala Betatar masuk Islam dan berganti nama menjadi Muhammad Shah pada tahun 1406 sampai 1408. Perkembangan Islam semakin maju setelah jatuh ke Portugis, sehingga banyak ahli agama Islam pindah ke Brunei. Jadi begitu ya proses masuknya peradaban Islam negara tersebut. Iya, begitulah prosesnya. Sekian podcast kami pada hari ini. Saya Resti Febrianti dan saya Marisa Triolanda pamit undur diri. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.